Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dini. Kali ini kita akan bahas mengenai koreksi radiometrik citra lenset menggunakan QGIS. Koreksi radiometrik ialah proses untuk memperbaiki kualitas visual citra atau memperbaiki nilai spektral piksel agar sesuai dengan nilai sebenarnya. Koreksi radiometrik ialah bagian dari pra-pemrosesan citra atau pre-processing, sehingga bagian ini harus dilakukan sebelum kita mengolah citra lebih lanjut. Dalam proses perekaman citra, suatu citra mungkin mengalami kesalahan yang disebabkan oleh gangguan dari atmosfer. Kesalahan ini mengakibatkan tampilan citra tidak sesuai dengan tampilan yang seharusnya. Dan untuk memperbaiki tampilan tersebut atau nilai pikselnya, maka harus dilakukan koreksi radiometrik. Perlu kita pahami bahwa satelit lensa 8 itu memiliki 11 band atau saluran, sehingga setiap kali perekaman citra dia akan menghasilkan 11 citra dengan nilai spektral yang berbeda-beda. Dalam koreksi radiometrik kali ini, alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah, untuk alatnya itu perangkat keras komputer atau laptop, dan perangkat lunak QGIS 3.10. Untuk cara mengunduh dan memasang QGIS pada komputer sudah pernah saya bahas sebelumnya, linknya saya sediakan pada bagian deskripsi. Kemudian bahannya adalah citra satelit lensa 8. Untuk cara mengunduh atau mendapatkan citra satelit ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, linknya juga saya sediakan pada bagian deskripsi. Berikut adalah citra satelit lensa, terdiri dari band 1, band 2, band 3 dan seterusnya sampai band 11. Dan jika kita mengunduh citra satelit lensa dari USGS, dari website USGS, kita akan mendapatkan satu file, yaitu file MTL. File ini adalah metadata yang berisi data saat perekaman berlangsung, termasuk keadaan atmosfer. Dan data inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan koreksi radiometrik terhadap citra-citra tersebut. Mari kita membuat folder baru di sini yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil koreksi radiometrik. Folder ini saya beri nama hasil radiometrik. Kita bisa memilih band mana saja yang akan kita koreksi radiometrik. Jadi secara umum kita bisa mengoreksi semuanya dari band 1 sampai band 11. Kita juga bisa memilih band-band tertentu yang akan kita koreksi. Misalnya kita ingin mengoreksi hanya band 3, 4, dan 5 saja, maka kita diharuskan membuat folder baru. Di sini saya beri nama band 3, 4, dan 5. Kemudian citra dari band atau saluran 3, 4, dan 5 saya copy dan saya paste ke folder baru ini. Dan citra inilah nantinya yang akan kita koreksi radiometrik. Sekarang kita membuka QGIS 3.10. Untuk melakukan koreksi radiometrik, kita perlu mengaktifkan plugin Semi Automatic Classification. Plugins ini adalah suatu fitur atau fungsi tambahan yang bisa kita aktifkan di QGIS. Kita klik di sini menu plugins, kemudian manage and install plugins. Untuk bagian install atau yang sudah terinstall, ini adalah plugins yang sudah otomatis terinstall pada QGIS kita. Untuk Semi Automatic Classification ini belum terinstall, maka harus kita install dulu. Kita ke bagian all, kemudian di sini di bagian search kita ketik Semi Automatic. Nah ini kita klik, kemudian kita lihat deskripsinya. Jika sudah sesuai, maka kita install plugins, kita klik di bagian sini. Dan ini sedang menginstal pada QGIS. Nah, jika pada saat kita bekerja, komputer kita tidak terhubung ke internet, ada cara lain, akan saya bahas pada bagian akhir video nanti. Dan ini kalau sudah terinstall bisa kita centang, atau kita cek di bagian install. Di sini dia sudah ada ya, Semi Automatic Classification. Sekarang ini kita close. Kita juga dapat pemberitahuan selamat datang ya untuk penggunaan Semi Automatic Classification ini. Nah, kalau itu sudah kita install, pada bagian menu sekarang ada SCP dan kita akan bekerja dengan menu ini. Kita klik. Setelahnya kita pilih pre-processing. Kemudian kita pilih lenset karena citra kita dari satelit lenset. Dan akan muncul kotak Semi Automatic Classification Plugins berikut ini.
pada bagian pre-processing dan pada bagian Landsat, kita perhatikan di sini ada directory containing Landsat bands. Di sini dia meminta folder yang berisi citra yang akan kita koreksi radiometrik. Kita klik tombol berikut, tombol select a directory. Kemudian kita mencari di folder atau di direktori mana citra kita berada. Nah, karena tadi sudah saya simpan pada folder bernama 3, 4, dan 5, maka folder inilah yang saya ambil atau saya klik. Kemudian klik select folder. Selanjutnya di bawahnya di sini ada select MTL file. Kita akan memilih file MTL yang tadi. Klik di sini open a file. Kemudian kita cari MTL-nya ada di mana? Ada di sini yang tadi. Kita klik kemudian kita open. Nah, setelahnya kita perhatikan di sini ada beberapa pilihan centang. Yang wajib kita centang adalah apply dose 1 atmospheric correction. Ini untuk melakukan koreksi atmosferik. Kemudian jika pada data kita, pada citra kita itu terdapat band 10 dan 11, maka yang bagian paling atas ini juga kita centang. Ini adalah untuk memperjelas pada suhu, tampilan suhu. Tapi karena kita hanya band 3, 4, dan 5, maka yang wajib kita centang adalah ini. Dan ini 3 citra kita sudah terpilih di sini untuk dilakukan koreksi radiometrik. Selanjutnya kita klik run di bagian kanan bawah. Setelah kita klik run, dia akan meminta di folder mana kita akan menyimpan hasil koreksi radiometrik. Tadi kita sudah mempersiapkan satu folder kosong. Ini foldernya bernama hasil radiometrik. Ini saya klik, kemudian saya klik select folder. Nah, selanjutnya proses run akan berlangsung dengan sendirinya seperti berikut ini. Jika sudah berbunyi demikian, maka proses koreksi radiometrik sudah selesai. Sekarang kotak ini bisa kita close, dan pada bagian layer di sini memperlihatkan ada file baru atau citra baru, yaitu ada 3 citra, yaitu dari band 5, band 4, dan band 3. Di depannya di sini ada RT. RT ini artinya dia sudah terkoreksi radiometrik. Dan jika kita cek pada bagian folder ini, yang hasil koreksi radiometrik, di sini sekarang juga sudah ada 3 file baru yang nama di depannya ada tulisan RT. Ini artinya sudah terkoreksi radiometrik. Mari kita tambahkan citra yang belum terkoreksi radiometrik. Kita menggunakan tombol add raster layer. Kemudian kita browse dan kita cari di folder mana kita menyimpan citra berikut. Ini ada band 3, band 4, dan band 5. Kita tambahkan. Jadi sekarang di software kita ada 6 layer yang terdiri dari 3 data yang belum terkoreksi dan 3 data yang sudah terkoreksi radiometrik. Mari kita bandingkan. Misalnya saya bandingkan band 5 dengan band 5 berikut. Ini yang bawah ini adalah band 5 yang belum terkoreksi radiometrik. Di atasnya adalah sudah terkoreksi radiometrik. Di sini ini bedanya ya. Kalau di bagian kanvas ini yang belum terkoreksi, kemudian ini yang sudah terkoreksi. Selanjutnya kita bandingkan band 4. Ini adalah band 4 yang sudah terkoreksi radiometrik. Ini band 4 yang belum terkoreksi radiometrik. Selanjutnya kita bandingkan band 3. Ini band 3 yang sudah terkoreksi radiometrik, dan ini band 3 yang belum terkoreksi radiometrik. Nah, kita juga bisa memperhatikan nilai histogramnya. Misalnya pada band 5 berikut ini, yang belum terkoreksi radiometrik, nilai histogramnya adalah 0, paling kecil, kemudian yang paling besar adalah 33.000 sekian. Pada citra yang sudah terkoreksi radiometrik, nilai histogramnya akan berubah. Nah, bagaimanakah cara lain untuk menambahkan plugin semi-automatic classification pada QGIS kita? Caranya adalah kita membuka browser, ini bisa di ponsel, bisa juga di laptop atau komputer. Kita menuju ke halaman plugin,
kita ketik plugins.qjs.org. Kemudian ketika kita sampai di halaman ini, kita scroll ke bawah sampai kita menemukan pilihan untuk search, dan kita ketik di bagian search, kita ketik semi automatic, kemudian kita search atau kita cari. Kemudian akan ada pilihan semi automatic, kita pilih mana yang sesuai, kemudian kita tap atau kita pilih. Selanjutnya kita cari tombol download latest atau untuk mengunduh versi terbaru dari semi automatic ini, dan kita tunggu sebentar sampai ini terunduh atau terdownload. Selanjutnya file yang sudah terdownload dia dalam bentuk zip. Nah, file ini sudah tersimpan di ponsel kita, misalnya bisa kita transfer atau kita bluetooth ke laptop kita untuk diinstal. Nah, misalnya kita ingin menginstal plugins tersebut, kita klik plugins, kemudian manage and install plugin, sama seperti tadi prosesnya. Kemudian setelahnya kita pilih yang install from zip atau kita install dari zip. Setelahnya kita mencari zip file tadi yang kita download, kita simpan di mana. Jadi misal saya simpan di sini, ini filenya yang kita unduh atau kita download tadi, kita klik kemudian di open. Setelahnya pilih tombol install plugins, ini untuk menginstal dari zip. Jadi ini adalah cara lain untuk menginstal atau memasang plugin SCP Semi Automatic Classification. Sebagai tambahan, jika kita ingin melakukan koreksi radiometrik terhadap semua band ini dari band 1 sampai band 11 sekaligus, ini folder tempat menyimpan file ini yang langsung kita pilih. Jadi kita tidak perlu menyimpan misalnya band 3 band tertentu atau beberapa band tertentu, langsung saja folder tempat menyimpan ke 11 band ini yang kita pilih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan dituliskan pada bagian komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.